Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Robi Rasul saya Faltohari. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teknik simulasi dan pemodelan. Selanjutnya, untuk yang pertama, kita akan menjelaskan tujuan mempelajari simulasi. Tujuan mempelajari simulasi adalah memanfaatkan komputer untuk meniru to simulate perilaku sistem tersebut. Cara mempelajari sistem dengan pengamatan langsung atau pengamatan pada model dari sistem tersebut. Model dapat diklasifikasikan menjadi model fisik dan model matematik. Model matematik ada yang dapat diselesaikan dengan solusi analitis, ada yang tidak. Bila solusi analitis sulit didapatkan, maka digunakan simulasi. Selanjutnya, yaitu karakteristik sistem. Karakteristik sistem adalah sistem yang mempunyai komponen-komponen data sistem, lingkungan sistem, penghubung, masukan, keluaran, pengolahan, dan sasaran. Di bawah ini adalah gambar dari karakteristik sistem. Ya, di lingkarannya itu adalah batas sistem, tujuan, mekanisme pengendalian, masukan, proses, dan keluaran. Dari gambar di bawah dapat dijelaskan bahwa karakteristik sistem dapat dibagi menjadi 8 bagian, yaitu yang pertama, komponen. Elemen-elemen yang lebih kecil yang disebut subsistem, misalkan sistem komputer terdiri dari subsistem perangkat keras, perangkat lunak, dan manusia. Boundary, batasan sistem. Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Environment, lingkaran luar sistem. Lingkungan dari sistem adalah apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Yang keempat, interface, penghubung sistem. Penghubung merupakan media perantara antara subsistem. Yang kelima, input, masukan. Masukan adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Keluaran adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Yang ketujuh adalah proses atau yang lebih dikenal pengolahan sistem. Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah atau sistem itu sendiri sebagai pengolahannya. Yang kedelapan, end goal, sasaran dan tujuan sistem. Suatu sistem pasti mempunyai tujuan dan sasaran. Kalau suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem itu tidak akan ada gunanya. Selanjutnya, tujuan model dalam simulasi. Model simulasi dibuat untuk problem manajemen dan membutuhkan input dari manajemen. Analis yang mengerjakan model harus berhubungan secara eksekutif dengan manajer. Ini berarti pengguna biasanya turut serta dalam proses pemodelan dan mempunyai peran dalam pembuatannya sehingga tidak takut atau ragu untuk menggunakannya. Simulasi biasanya digunakan untuk kepentingan berikut. Misalnya, studi untuk mendalami sistem yang kompleks, untuk menentukan dampak perubahan dalam lingkungan sistem, memverifikasi solusi analitis untuk membandingkan dengan hasil analitis, untuk menguji rancangan atau kebijakan baru. Yang selanjutnya itu jenis model yang digunakan dalam simulasi. Simulasi adalah suatu prosedur kuantitatif yang menggambarkan sebuah sistem dengan mengembangkan sebuah model dari sistem tersebut dan melakukan sederetan uji coba untuk memperkirakan perilaku sistem pada kurun waktu tertentu. Jenis-jenis model simulasi. Model dapat diklasifikasikan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama, model simulasi statis adalah representasi sistem pada suatu waktu tertentu atau model yang digunakan untuk merepresentasikan sistem di mana waktu tidak mempunyai peranan. Contoh, simulasi Monte Carlo, simulasi perilaku sistem fisika dan matematika. Model simulasi dinamis adalah representasi sistem sepanjang pergantian waktu ke waktu. Contohnya sistem konveyor di pabrik. Yang kedua itu model simulasi deterministik. Adalah model simulasi yang tidak mengandung komponen yang sifatnya probabilities, random, dan output
telah dapat ditentukan begitu sejumlah input dan hubungan tertentu dimasukkan. Model simulasi stokastik adalah model simulasi yang mengandung input-input probabilistik random dan output yang dihasilkan pun sifatnya random, yang berubah secara kontinu. Karena perubahannya waktu continuous, a change state variables. Contohnya simulasi populasi penduduk. Selanjutnya, simulasi menggunakan komputer. Simulasi komputer adalah simulasi yang dijalankan oleh satu komputer atau jaringan komputer untuk memperlihatkan sebuah perilaku dari suatu sistem. Simulasi komputer banyak digunakan di hampir semua bidang ilmu seperti matematika, fisika, khususnya fisika komputasi, astrofisika, kimia, biologi, geologi, teknik, ekonomi, psikologi, dan ilmu sosial. Simulasi dari sebuah sistem diwakili oleh model dan dari sistem tersebut yang dijalankan di komputer sehingga dapat digunakan untuk menggali pengetahuan lebih dalam dan lebih jauh dengan cara yang lebih mudah seperti mengamalkan suatu kejadian atau memperkirakan performa dari suatu sistem yang kompleks. Nah, di bawah ini adalah contoh desain semantic meaning. Desain White itu yang lebih dikenal ya. Ya, di sini lihat ada di headnya itu header, menu, content, artikel, set bar, dan footer. Selanjutnya, verifikasi dan validasi dalam proses simulasi. Pengertian verifikasi, penentuan apakah model konseptual simulasi sebagai tandingan program komputer adalah representasi akurat dari sistem nyata yang sedang dimodelkan. Pengertian validasi, proses penentuan apakah model sebagai konseptualisasi atau abstraksi merupakan representasi berarti dan akurat dan sistem nyata. Aturan verifikasi dan validasi dalam simulasi. Ketika membangun model simulasi sistem nyata, kita harus melewati beberapa tahap atau level pemodelan, yaitu pertama, membangun model konseptual yang memuat elemen sistem nyata. Yang kedua, membangun model logika yang memuat relasi logis antara elemen sistem juga variabel yang mempengaruhi sistem. Model kedua ini sering disebut sebagai model diagram alur. Yang ketiga, menggunakan model diagram alur ini lalu dikembangkan program komputer yang disebut juga sebagai model simulasi yang akan mengeksekusi model diagram alur. Yang keempat, validasi model. Kita mengembangkan representasi kredibel sistem nyata. Yang kelima, verifikasi. Memeriksa apakah logika model diimplementasikan dengan benar atau tidak. Selanjutnya adalah langkah-langkah dari studi simulasi secara garis besar. Saya akan jelaskan dari gambar tersebut. Yang pertama itu start. Formulasikan masalah. Di sini masalah apa yang akan kita tentukan. Lalu gunakan simulasi atau yang lebih dikenal itu metode. Lalu jika ya, dia cari sistem yang lain dan proses finish. Jika tidak, dia akan mengumpulkan data dan masuk ke penulisan program. Dan jika ya, dia masuk ke verifikasi. Dan jika ya, dia masuk ke validasi. Jika tidak, dia akan mengulang kembali ke penulisan program dan masuk lagi ke verifikasi. Jika sudah masuk ke validasi, ada dua kemungkinan dan ada ya dan tidak. Misalkan tidak, dia akan masuk lagi ke formulasikan masalah. Dia akan mencari masalah apa saja yang di situ. Setelah itu, melanjutkannya. Lalu jika ya, melaksanakan simulasi. Dia akan melaksanakan metode simulasinya. Lalu masuk ke model terpakai. Nah, di sini juga ada dua kemungkinan. Ya dan tidak. Jika tidak, dia akan masuk ke formulasikan masalah. Jika ya, dia akan masuk ke dokumentasi. Nah, setelah masuk ke dokumentasi, dia akan finish dan program selesai berjalan. Selanjutnya, model matematika. Oke, di sini adalah diagram model matematika. Yang pertama, real world problem, sistem
approach, sistem atau goal, sistem characterization, mathematical model, analysis, validation, dan saat masuk ke validation dia ada dua kemungkinan masuk ke matching, kalau dia ada dua kemungkinan masuk lagi ke mathematical formulation dan ke mathematical model. Dari matching ke dua kemungkinan sistem characterization. Setelah semua itu masuk, adequate mathematical model, solution to problem. Selanjutnya mathematical keyword di sini masalah dalam problem. Jadi masalah apa saja yang akan kita tentukan dalam problem. Lalu system approach, model pendekatan apa yang akan kita pakai. Lalu sistem goals, sistem yang akan dituju. Sistem characterization, karakter apa yang akan kita masukkan. Matematika model, sistem matematika seperti apa, logik apa yang akan kita gunakan. Analisis, dan di sini analisis dari kelima yang di atas. Validation, setelah semua menjadi analisis, kita validasi apakah ini benar atau tidak. Jika ya, dia akan langsung masuk ke adequate mathematical model, menjalankan model matematikalnya. Lalu solution to problem, problem terselesaikan. Selanjutnya itu bilangan acak atau random number. Random number generator merupakan suatu algoritma yang digunakan untuk menghasilkan urutan sequence dari angka sebagai hasil perhitungan dengan komputer yang diketahui distribusinya, sehingga angka komputer yang diketahui distribusinya tersebut muncul secara random dan digunakan terus-menerus. Sequence yang dimaksud di sini adalah bahwa random number tersebut harus dapat dihasilkan secara terurut dalam jumlah yang mengikuti algoritma tertentu dan sesuai distribusi yang dikehendaki. Pembangkitan bilangan acak harus, yang pertama, bilangan acak adalah bilangan yang tidak dapat diprediksi kemunculannya. Yang kedua, tidak komputasi yang benar-benar menghasilkan deret bilangan acak secara sempurna. Yang ketiga, banyak algoritma atau metode yang dapat digunakan untuk membangkitkan bilangan acak. Yang keempat, dapat membangkitkan dengan cepat dan tidak memerlukan memori yang besar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.